Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, gedung Korpri Kabupaten Tuban ambruk Selasa malam. Ambruknya atap gedung yang baru direnovasi itu masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya. Sejumlah pekerja menutup lokasi gedung dengan papan triplek dan melarang awak media masuk. Gedung Korpri yang baru selesai direnovasi di Komplek Pendopo Krido Manunggal Jalan RM Suryo, Kabupaten Tuban Selasa malam ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena gedung dalam keadaan kosong. Hanya meja kursi serta perabot lain rusak tertimpa puing-puing gedung yang runtuh. Gedung Korpri ini baru selesai direnovasi pada akhir tahun 2022. Dengan anggaran 500 juta rupiah dari APBD tahun 2022. Kejadian ini di luar yang kita harapkan dan kita inginkan. Hanya saja memang kegiatan ini juga masih dalam masa pemeliharaan. Nah, untuk hasil teknis penyebabnya kenapa itu nanti nunggu tim teknis melakukan pemeriksaan di lapangan. Ini proyek APBD, Pak? Iya. Di Oktober ya, APBD. Jadi masih dalam masa pemeliharaan. Berarti baru saja dipugar ini, Pak ya? Iya, iya. Akhir tahun lalu. Nah, itu yang kita belum dapat info. Pak, ada korban terkait kejadian ini? Tidak ada. Pemerintah Kabupaten Tuban menerjunkan tim teknis dari Inspektorat untuk menyelidiki penyebab runtuhnya gedung yang masih dalam pemeliharaan usai dipugar tersebut. Pekerja proyek menyingkirkan puing bangunan dan menutupnya dengan papan. Pekerja juga melarang awak media masuk ke dalam lokasi. Sedangkan pegawai Pemkab mengevakuasi perabot gedung yang masih dapat diselamatkan untuk dipindahkan ke dalam pendopo. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, puluhan baliho bergambar baca pres di Jember dirusak orang tak dikenal. Tak hanya dirobohkan, sebagian baliho yang dipasang di pinggir jalan raya itu juga dirobek-robek. Puluhan baliho bergambar baca pres Anies Baswedan yang terpasang di beberapa ruas jalan ditemukan rusak diduga akibat unsur kesengajaan. Baliho rusak ditemukan di beberapa titik, salah satunya di jalan menuju Bandara Noto Hadinegoro wilayah Kecamatan Ajung Jember. Tak hanya dirobohkan, baliho itu sebagian juga dirobek. Perwakilan Partai Nasdem sudah melaporkan kasus perusakan ini ke Polres Jember. Pada 20 titik lokasi yang sudah kami pasang saat kedatangan calon presiden Pak Anies ke Jember kemarin, kami sayangkan 20 banner itu dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Untuk itu hari ini atas kejadian ini kami akan melaporkan kejadian ini ke Polres Jember. Rusaknya puluhan baliho diketahui pada Senin malam atau sehari pasca kunjungan Anies Baswedan di Jember hari Minggu lalu. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, puluhan hektar tanaman tomat dan cabai milik petani di Magetan rusak akibat diserang hama, sehingga membuat petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, kondisi ini diduga sebagai salah satu penyebab mahalnya harga tomat dan cabai di pasaran. Puluhan hektar tanaman tomat dan cabai milik petani di Desa Sumber Agung, Kabupaten Magetan diserang hama trips sehingga buahnya rusak. Untuk mengantisipasi serangan hama, para petani sudah menyemprotkan pestisida, namun hama tetap menyerang sehingga mematikan sebagian tanaman dan membuat batang mengering serta daunnya keriting. Eko Haryanto, salah satu petani tomat, mengatakan ia menanam sebanyak 2.000 batang tanaman tomat di atas lahan seluas 2.500 meter persegi. Namun kini banyak yang mati akibat serangan hama sehingga harus menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Penyakit trip. Itu jenisnya gimana, Pak? Jenisnya itu kecil, kalau mau diatasin itu susah, soalnya kan dia sembunyi di ketiak-ketiak daun. Yang diserang daunnya, Pak? Daunnya. Dampaknya seperti apa, Pak, terhadap Dampaknya kalau daunnya sudah keriting, lama-lama mati. Dari atas mati ke bawah gitu. Terus bunganya itu
nggak jadi. Kalau sudah kuning udah pasti rontok. Sementara itu Sadikin petani cabai hanya bisa pasrah dengan serangan hama trips yang merusak tanamannya. Diduga hama ini muncul karena tingginya curah hujan. Hama selain menyerang tanaman tomat apa aja Pak yang diserang? Yang diserang adalah timun, Terus? cabai. Kalau cabai seperti apa Pak contohnya Pak? Seperti ini, patek. Oh, Kalau orang mengatakan patek, jelasnya ini kan jamur. langsung rontok itu ya Iya. Pak? Langsung rontok. Ini pas kalian juga gagal panen juga ya Pak? Ya ini sudah gagal panen nih. Pak, luas tanaman sini yang rusak karena hama itu ada berapa hektar Pak kalau di desa sini Pak? Ya sekitar 4 hektaran. 4 hektar ya? Iya. Menipisnya pasokan tomat dan cabai dari petani membuat harganya saat ini melambung tinggi. Di tingkat petani, harga tomat naik dari Rp4.000 per kilogram jadi Rp6.500 per kilogram. Sementara di pasar dijual Rp7.500 per kilogram. Harga cabai di pasaran dari Rp40.000 per kilogram naik jadi Rp45.000 per kilogram. Petani berharap pemerintah turun tangan mengatasi hama trips yang muncul setiap musim hujan karena membuat petani mengalami gagal panen. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, naiknya harga bahan pembuatan kue seperti telur ayam, tepung terigu, dan gula membuat produsen kue bolu di Magetan harus mengurangi ukuran kuenya karena jika menaikkan harga khawatir ditinggal pelanggan. Di tengah mahalnya harga bahan baku pembuatan kue seperti telur ayam, tepung terigu, dan gula, pengusaha kue bolu di Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan. Naiknya bahan pembuatan kue terjadi hampir 1 bulan ini. Harga telur ayam dari Rp24.000 per kilogram kini jadi Rp28.000 per kilogram. Tepung terigu dari Rp200.000 per sak atau 25 kg naik jadi Rp210.000. Sementara harga gula pasir dari Rp510.000 naik jadi Rp530.000 per 50 kg atau per saknya. Agar tidak merugi, pengusaha kini memilih memperkecil ukuran kue yang dibuat. Sementara harga tetap Rp5.000 per kemasan berisi 10 kue bolu. Jika harga dinaikkan, mereka khawatir ditinggal pelanggan. Kue bolu dari Magetan ini biasa dijual di Trenggalek, Sleman, Yogyakarta, Ponorogo, Madiun, dan Ngawi. Masalahnya bahan bakunya naik, bahan dasarnya dari telur, gula, sampai tepung naik semua itu. Memang telur berapa Pak? Telur 28. 28. Iya. Terus tepung naik berapa? Tepung naik 10.000 Dari 200. gulanya sendiri? Gulanya naik 20.000 per saknya. Enggak pernah dapat komplain gitu Pak dari pelanggan itu ketika diperkecil itu ukuran? Ya ada aja komplain dari pelanggan karena ukurannya terlalu kecil gitu. Dalam sehari, Ari Wibowo bisa memproduksi sekitar 1.000 kemasan kue bolu dengan membutuhkan bahan 1 kuintal telur ayam, tepung terigu, dan gula pasir. Pembuat kue bolu mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan baku pembuatan kue untuk menjaga keberlangsungan usaha rumahannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Pedagang ayam menjadi jamaah haji tertua se-Indonesia. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.